Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Karena masih dalam suasana tahun baru, Om bakal reka film yang koplak-koplak lagi nih. Nah, yang kemarin nanyain, Om kelanjutannya Masti Trilogi dong Om. Om film horror komedi Om. Om staycation yuk Om, tapi jangan lupa beliin iPhone ya Om. So, Om bakal rekap kelanjutan dari Masti Trilogi, Great Grand Masti. Film ini masih menceritakan 3 sahabat koplak yang kepengen selingkuh. Tetapi sialnya, seakan gak kapok kena sial di film-film sebelumnya. Mereka malah kali ini harus kena batunya, karena target selingkuhan mereka kali ini adalah Mbak Semok, tapi hantu. Nah, mau tau gimana kekoplakan film ini? Sebelum itu, kalau kalian belum lihat film sebelumnya, Om saranin sih lihat dulu. Linknya Om taruh di deskripsi ya. Sama Om juga buat channel baru. Salah satu seri spin-off dari Masti Trilogi ini Om taruh di channel itu. So, jangan lupa ditonton dan di subscribe ya. Dah openingnya kebanyakan. Bumper Om Brewok. Awal kisah diperlihatkan seorang mas-mas yang lagi ngangon embek. Sialnya tuh embek malah masuk ke sebuah rumah yang kelihatannya angker banget. Pas mas itu mau masuk ke rumah itu, tiba-tiba dia dikagetkan oleh babenya yang langsung menyeretnya. Mendingan kehilangan embek daripada dimut sama Mbak Kunti katanya. Dari dalam rumah itu terlihat ada sosok yang sedang memburu tuh embek. Di tempat lain diperlihatkan Amar yang di film ini udah nggak jadi dokter gigi lagi, tetapi sekarang jadi dokter spesialis kelamin. Nah, pas lagi ngecek pasien yang kena raja singa, Amar ditelepon sama istrinya. Di sini istrinya yang bernama Sapna meminta Amar segera pulang karena meminta untuk diantar ke dukun. Amar jelas aja gah dong, dia lagi kerja ubek-ubek batangnya orang, malah disuruh pulang. Nggak lama mak mertua Amar langsung ngerebut HP Sapna dan ngomel-ngomel sama mantu nggak berguna ini. Pulang sekarang, kalau nggak pulang sekarang malam ini tidur di depan garasi. Om, kok istri sama mertuanya Amar beda ya sama film sebelumnya? Oh iya bener juga ya. Ternyata sama kayak film Masti yang sebelumnya, untuk peran di luar 3 serangkai, semua pada berubah. Mungkin ini film kurang modal kali ya. Nah, karena jengkel, Amar nggak sadar kalau dia lagi ngeremes tuh otong si mas-mas malang. Aduh kasihan, bengkok pasti tuh. Singkat cerita, Amar, Sapna, dan emaknya datang ke dukun Baba. Di sini Usa yang percaya banget sama dunia perdukunan meminta arwah mendiang suaminya dibantu reinkarnasi menjadi cucunya. Bisa dong, masa pakai bantuan orang dalam nggak bisa reinkarnasi menjadi cucuku? Nanti aku kasih uang pelicin yang banyak deh. Hey! Mak, lu pikir masuk PNS pakai orang dalam? Ini reinkarnasi loh. Gak lama Baba mengeluarkan meja jelangkungnya. Nah, koplaknya, ternyata Baba ini adalah dukun gadungan. Dia pakai keyboard buat ngerakin tuh koin ajaib. Jelas aja emak sama anak musyrik ini langsung percaya dong dan ngasih uang yang sangat banyak. Nah, sebagai syarat agar arwah babenya Sapna bisa cepat reinkarnasi, Baba ngasih manisan untuk Amar biar nanti malam bisa greng dan menjadi penyalur jiwa ayahnya Sapna. Setelah semua orang pergi, asisten Baba baru bilang kalau ternyata manisan itu adalah manisan yang udah dioplos sama Cimeng dan sabu-sabu. Jelas aja pas sampai rumah, Amar yang udah makan tuh manisan langsung berubah menjadi Joker. Nggak cuman itu, karena efek genjot itu, dia melihat istri dan emaknya bertukar kepala. Nah, di sini Amar yang pengen main BDSM langsung ngambil gergaji, tetapi ngeheknya dia malah ngembat emak mertuanya. Game over. Jelas saja melihat itu, Sapna langsung getok Amar pakai gagang lilin dong. Karena hal itu, Amar akhirnya diusir dari rumah sampai dia sadar. Karena udah nggak tahan lagi hidup sama emak lampir, Amar menghubungi sohibnya, si Prem. Nah, di film ini, Prem udah nggak kerja di bank lagi. Sekarang dia menjadi maklar rumah. Sialnya, Prem yang lagi sama kliennya malah nge-loudspeaker HP-nya. Nah, koplaknya, Amar malah bilang, Prem, bantuin gua jualin rumah warisan gua di kampung dong. Gua udah nggak kuat hidup sama nenek sihir. Lu kan maklar tukang tipu, jadi bantuin gue ya. Nah, karena itulah, pas Prem sampai di rumah yang mau dijual, tuh kliennya udah pada hilang. Gak lama, Prem pulang ke rumah dengan kesel. Nah, pas sampai di rumah, Prem disambut sama adik iparnya yang semok, demplon, dan melenuk. Karena gak kuat lihat isi tank topnya Coti, dedeknya Prem langsung bergerak-gerak sendiri. Gak lama, istri Amar yang bernama Nisha datang. Dia langsung bilang ke Prem kalau dia lagi butuh uang 1 juta rupiah. Ternyata Coti mau kuliah di London dan uangnya kurang. Mengetahui uang itu untuk Coti, Prem langsung mengiyakan. Mengetahui kakak iparnya yang baik banget, Coti jelas aja langsung nyipok tuh Prem. Duh, tambah ngilu gak tuh batang di balik bantal. Ternyata alasan sebenarnya Prem setuju adalah karena semenjak jadi suami istri, Coti tinggal di rumah mereka. Tetapi setiap Prem dan Nisha mau tempur malam, pasti Coti datang ke sana karena takut bobok sendirian. Belum lagi, Coti selalu pengen bobok di tengah-tengah Prem dan Nisha. Karena Coti akan meninggalkan rumah itu, Prem jadi semangat dong.
Keesokan harinya terlihat Prem langsung bekerja untuk menjual sebuah villa di tepi danau kepada pasangan pengantin baru demi membiayai Choti pergi ke London. Nah di sini Prem kembali cuap-cuap karena villa itu adalah villa ajaib karena menghadap langsung ke danau ajaib. Ketika orang yang lagi mabuk cinta berteriak namanya, Gemanya akan menjawab cinta sejatinya. Nggak pakai lama, mas-mas itu langsung nyoba dong. Dan kerennya, bener apa yang dikatakan oleh Prem. Nah pas si cewek mencobanya, Mohit, Syakar, Anil, Ramesh, Rohon, Rakesh. lah kok akeh banget nama yang disebutin. Karena hal itulah akhirnya pasangan itu nggak jadi beli villa, mendingan buat akte cerai. Nggak lama Prem meminta tolong ke sohibnya Matt untuk minjemin duit 1 juta rupiah. Tetapi di film ini Matt bukan konglomerat lagi, jadi dia nggak bisa minjemin duit. Matt juga curcol kalau dia juga punya masalah. Udah 6 bulan adik iparnya tinggal di rumahnya. Nah sialnya, istri dan adik iparnya itu adalah saudara kembar dan sering cross connection. Itu loh, kalau saudara kembar biasanya bisa merasakan apa yang saudaranya alamin, walaupun jarak mereka berjauhan. Koplaknya, pas Matt lagi pengen pacuan kuda sama istrinya, Kumar yang badannya kayak bis tingkat juga ikutan panas. Karena hal itulah, Matt udah setengah tahun puasa. Nggak lama, Matt dapat telepon dari istrinya. Rika bilang kalau Kumar lagi pergi sama teman-temannya. Nah, merasa ini adalah momen langka, Matt langsung pulang dan pengen pacuan kuda. Pas mau nyerocos, Matt malah digaplok. Dan ternyata si Kumar lagi gelut di tempat lain. Jelas saja, si Rika juga ngikutin gerakan saudara kembarnya itu dong. Nah nggak lama, Reka tersadarkan diri. Melihat suaminya babak belur, Reka langsung tukeran iler dengan Matt. Nah bangkeknya, si Kumar juga ikutan tukeran iler sama preman kampung. Ambiar. Keesokan harinya, Matt datang ke Amar untuk memeriksa otongnya. Tetapi karena udah nggak ada harapan, Amar langsung pengen nyunat lagi tuh otong. Bercanda tuh ternyata. Di sini Amar bertanya sama Prem gimana dengan rumah warisannya. Prem bilang kalau semua lagi diurus sama asistennya. Gak lama diperlihatkan seorang mas-mas maklar yang sedang menunggu calon pembeli rumah. Pas calon pembeli itu datang, dia merasa tidak nyaman dengan rumah itu. Bahkan pada saat mau masuk, dia mendengar sayup-sayup suara. Ayo masuk, kita senang-senang. Karena atut tuh mas-mas pembeli langsung pergi dong. Keesokan harinya di rumah, Amar langsung jiper ketika melihat pembantu barunya yang semok, demplon, dan melenuk. Karena pembantu barunya semok banget, Amar langsung ngasih tip biar Mbak Sine betah bekerja di rumah itu. Kalau Sime betah, Amar juga bakalan lebih betah dong. Nah pas dikasih duit, Sime langsung masukin uang itu ke kutangnya. Melihat itu, Amar jadi salfok dan terus-terusan ngasih uang ke Sime. Bahkan dia sampai mecahin celengan babinya agar bisa terus ngeliatin Sime masukin duit ke belahannya. Nah karena Amar itu teman yang baik banget, dia langsung ngundang teman-temannya untuk melihat pertunjukan basah-basahan. Bahkan mereka sampai menghayal joget-joget sama Mbak Sime. Tetapi bangkeknya, hayalan mereka harus terhenti karena tiba-tiba emak mertuanya Amar tiba-tiba muncul. Muntah dah loh. Karena mual-mual tadi melihat emaknya Amar, 3 serangkai langsung mendem ciu. Nah di sini mereka malah pada curhat tentang kehidupan pernikahan mereka masing-masing. Nah, kalau Prem udah nyengir gitu pasti dia punya ide nyeleneh lagi nih. Amar dan Matt jelas saja nggak mau dong dengerin ide Prem itu lagi, karena berkali-kali mereka ketiban sial pas dengerin idenya Prem. Tetapi Prem berkata kali ini beda. Kita ke kampungnya Amar, kita jual rumah warisannya Amar, sekaligus kita cari kembang desa di sana. Pokoknya kita senang-senang sama cewek kampung coy. Gak lama 3 serangkai langsung pada cabut dong ke kampungnya Amar. Di tengah jalan mobil yang dikendari mereka harus nyungsep karena hampir nabrak kebo. Pas dicek mobil mereka ngebul. Karena nggak bawa air, Prem berniat ngisi botol air itu dengan pipisnya. Tetapi pas mau buang hajat, tiba-tiba ada yang nyokot pantatnya. Ternyata di sana udah ada ular kadut yang udah standby. Karena merasa digigit oleh ular itu, Pram jadi parno. Dia meminta teman-temannya untuk mengisap racun di bokongnya.
Karena nggak pengen sahabatnya entet, Matt mau nggak mau mencoba mengisap tuh racun dari brutunya Prem. Tetapi kampretnya, ternyata Prem cuman ketancap duri, bukannya kegigit ular. Untung aja belum sempat nyedot. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Dotwari, kampung kakeknya Amar. Di sini mereka langsung pada takjub ketika melihat cewek-cewek kampung di sana semuanya cantik dan bohai. Mau tanya nih, kampung mana di India yang penghuninya bule-bule semok kayak gitu pakai baju kurang bahan? Ternyata itu cuman mimpi. Kenyataannya pas mereka sampai di sana, semua cewek di sana udah pada tua bangkotan. Bahkan gak ada yang cewek muda sama sekali. Mamam tuh emak-emak Jurassic Park. Akhirnya mereka malah ribut sendiri-sendiri. Pas lagi ribut-ribut, tiba-tiba ada bapak-bapak aneh yang negor 3 serangkai. Ternyata tuh orang adalah kepala desa di sana. Dia mengatakan bahwa kampung ini dikutuk. Setiap ada cewek dan cowok muda di kampung ini, pasti mereka akan pergi ke kota untuk bekerja. Jadi hanya ada emak-emak purba di kampung ini. Itu namanya bukan kutukan Pak D, itu namanya merantau. Nah di sini 3 serangga akhirnya bilang kalau niat mereka ke sana karena ingin menjual rumah warisan Amar. Pas dikasih lihat foto rumahnya, tuh orang langsung teriak-teriak. Dia mengatakan bahwa rumah itu angker banget, bahkan gak ada warga desa yang berani mendekati rumah itu. Kepala desa juga menceritakan kisah turun-temurun. Dahulu kala ada seorang putri cantik yang semok bin Bahenol, tetapi karena kecantikannya banyak cowok yang nepsong sama dia. Tetapi babenya selalu overprotective sama doi. Babenya selalu menentang setiap cowok yang melamar Putri Ragini. Gak cuman itu, babenya juga sering ngeplakin Ragini kalau ketahuan lagi deket sama cowok desa. Nah karena cowok-cowok kampung pada terkintil-kintil sama Ragini, suatu hari cewek-cewek desa ngirim paket ke rumah Ragini berupa ular kobra. Karena ular itulah Ragini mati dalam keadaan perawan ting-ting. Nah karena pas masih hidup dia pengen banget ngerasain digenjot, setelah kematiannya Ragini menghantui rumah angker itu. Dia juga selalu menculik setiap cowok-cowok yang masuk rumah itu, biar bisa jadi pelampiasan enak-enak dengannya, sampai dia menemukan cinta sejatinya kelak. Bukannya takut, Matt dan Prem malah ngakak karena mereka nggak percaya adanya hantu. Singkat cerita, malam harinya mereka sampai di rumah angkernya Amar. Nggak lama mereka langsung masuk rumah itu. Pas menyusuri rumah itu, tiba-tiba muncul sosok merah di sana. Tiba-tiba lampu itu hidup dan terlihat mbak-mbak cantik melenuk montok yang pakai baju merah. Di sini Amar bertanya, "Kamu siapa? Kok ada di rumahku?" Mbak Semok itu langsung memperkenalkan diri sebagai Sabrina. Dia adalah anak yatim piatu yang gak punya tempat tinggal. Karena rumah ini kosong, dia numpang di rumah ini. Di sini Sabrina mengatakan, "Tolong jangan usir aku. Aku bersedia menjadi pelayan kalian. Bahkan aku mau melakukan hal aneh-aneh yang kalian perintahkan." Namanya cowok-cowok bejat, 3 serangga langsung girang dong. Apalagi Sabrina itu semok banget. Gak lama terlihat Sabrina membersihkan rumah dengan sekali jentikan jari. Lah, kok bisa? Singkat cerita, akhirnya 3 serangkai berlomba-lomba mendekati Mbak Sabrina. Sampai suatu hari, Amar berhasil ngajak Sabrina mojok meninggalkan 2 sohibnya. Di kamar, Amar bilang kalau Prem itu punya penyakit sipilis dan Matt itu Edi Tansil. Amar juga bilang, "Tadi kamu pegang-pegangan sama Prem kan? Sini aku periksa, siapa tahu kamu ketularan." Nah gak lama Amar mengeluarkan stetoskopnya biar punya alasan megang-megang togenya Mbak Sabrina. Tetapi kok anehnya Sabrina gak punya detak jantung. Dan Amar kembali shock ketika melihat di cermin. Dia gak melihat sosok Sabrina sama sekali. Jelas aja dong Amar langsung keder kayak vibrator. Prem dan Matt yang gak tahu kalau Sabrina itu momo masih aja usaha. Tetapi pas Prem disuruh lihat cermin, dia juga ikutan manggut-manggut sama kayak Amar. Matt yang dikasih tahu malah cuek-cuek aja karena terpesona dengan apam kembar Mbak Sabrina. Tetapi pas lihat di cermin, dia juga ikutan manggut-manggut. Karena udah tahu kalau Sabrina itu adalah Mbak Kunti, mereka hendak kabur dong. Tetapi tiba-tiba Sabrina berubah menjadi Mbak Kunti beneran. Walaupun berubah tetap aja cantik kok Mbak. Gede lagi. Pas kabur, tiba-tiba Ragini udah terbang dan langsung menggunakan jurus Naruto. Jelas saja mereka semua diuber-uber dong sama Mbak Hantu Hyper 1 ini. Singkat cerita mereka berhasil melarikan diri keluar rumah. Tetapi pas sampai pagar mereka langsung kesetrum dan mental. Di sini Ragini mengatakan, "Kalian bisa masuk rumah ini, tetapi jangan harap bisa keluar." Ragini juga berkata, "Salah satu dari kalian harus melayaniku pacuan kuda. Maka aku akan membebaskan 2 orang dari kalian.
Tetapi orang yang bercocok tanam denganku harus ikut mati juga bersamaku dan tinggal di sini sebagai suamiku. Jelas saja semua orang pada jiper dong. Keesokan paginya, Amar bingung harus bagaimana untuk bebas dari rumah angker ini. Bangkeknya, karena jalan satu-satunya bisa lolos dari sini adalah bila ada orang yang mau bercocok tanam dengan Mbak Kunti Semok itu, Amar memasukkan Viagra ke minuman yang dia buat agar yang lain bisa konak dan bisa ngelayanin tuh Mbak Kunti. Setelah itu, dia dengan sok perhatian ngasih minuman itu ke Prem. Di sini, Prem juga membuatkan sandwich kesukaan Amar. Setelah itu, Matt juga datang dengan puding untuk semuanya. Akhirnya, mereka malah minum dan makanan-makanan itu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba meja bergerak dengan sendirinya. Ternyata, nggak cuma Amar yang ngasih Viagra ke makanannya. Prem dan Matt juga mencampur makanan mereka dengan Viagra. Mata kabeh. Tiba-tiba terdengar suara musik di ruangan sebelah. Pas dicek, Mbak Ragini malah ngajak joget. Udah minum pil pengeras batang, sekarang malah harus lihat mbak-mbak demplon nari-nari pakai baju yang kurang bahan. Sesek gak tuh celana? Kian Umar Remix. Karena udah nggak bisa ngontrol, mereka langsung kabur. Di sini Amar punya ide untuk memikirkan hal-hal yang menjijikkan biar batang mereka nggak berdiri lagi. Amar langsung membuka foto emak mertuanya dan cara itu berhasil, coy. Melihat cara Amar jitu, Matt juga melihat adik iparnya yang kayak hulek dan itu pun juga berhasil. Pas giliran Prem, dia malah melihat video adik iparnya yang semok banget. Jelas saja tuh batang bukannya bobok malah jadi tambah perkasa. Bahkan karena saking perkasanya, tuh batang bisa sampai mainan piano. Gak lama terlihat Prem yang kesakitan karena tadi Jodinya abis dibuat main piano dan kejepit. Tiba-tiba Ragini datang ke sana dengan baju yang masih kurang bahan. Ragini yang udah pengen banget langsung ngilangin tuh celana-celana 3 serangkai. Tiba-tiba Prem malah bilang kalau dia akan menemani Ragini malam ini untuk pacuan kuda. Prem bilang, tunggu aku di kamar jam 9 bebeh. Nanti aku kesana. Karena akhirnya dia punya cowok yang mau diajak tawuran, Ragini girang banget dong. Lidahnya kok panjang banget. Setelah itu, Amar dan Matt berterima kasih kepada Prem karena udah mau mengorbankan nyawanya untuk mereka. Kampretnya, ternyata Prem tadi nggak serius. Kembali lagi Prem bilang kalau dia punya ide. Malam harinya terlihat mas-mas koboi yang naik kuda datang ke rumah angker itu. Ternyata itu adalah Gigol O yang disewa oleh Prem. Di sini Prem berniat menumbalkan Mas Gigs itu untuk dikasih ke Mbak Ragini. Di dalam, Babu mengatakan tidak ada cewek yang bisa menolak aura kejantanannya. Pas Babu mau melakukan pekerjaan mulianya, tiba-tiba para istri malah datang ke sana. Jelas saja 3 serangkai langsung pada shock dong. Sialnya, nggak lama Babu kembali karena nggak nemu orang di kamar itu. Karena nggak mau ketahuan, 3 serangkai bilang kalau Babu itu orangnya mau membeli rumah ini. Ketika mengira Babu adalah pembeli rumah, para istri malah pengen membantu agar rumah itu cepat laku. Tetapi koplaknya, Babu mengira kalau dia disuruh ngelayanin 3 orang sekaligus. Saking girangnya dapat duren runtuh, Babu malah menjadi pingsan. Nah pas udah jam 9 tepat, Ragini tiba-tiba keluar dong. 3 serangkai jelas saja jiper parah kalau para istri sampai tahu. Kok tembus? Ternyata yang bisa melihat sosok Ragini hanyalah 3 serangkai. Di sini Ragini marah banget karena udah ditungguin lama, Prem gak datang-datang juga. Di sini 3 serangkai ngibul kalau Babulah yang mengajak para istri masuk rumah ini. Ragini yang lagi mode marah langsung mengubah si Babu jadi ayam dong. Kembali lagi 3 serangkai di sini ngibul. Mereka bilang sebenarnya kami udah pengen naik ke atas, tetapi istri-istri kita datang. Ya gimana ya? Kalau mau enak-enak tapi ada istri kita di sini rasanya jadi canggung kan? Kalian tidak usah khawatir, aku akan mengurus para istri kalian, ucap Ranggini. Malam harinya para istri membuatkan makan malam untuk semua. Tetapi tiba-tiba Ragini nongol sambil rebahan di meja makan. Kayaknya mau dijadiin prasmanan nih mbak. Tak lama Nisha datang dengan membawa ayam bakar. Pas ditanyain dari mana nemu ayam itu, para istri bilang kalau mereka nemu ayam itu tadi berkeliaran di ruang tamu. Jadi mereka tangkap dan dibeleh deh. Kui babule. Di sini Nisha bilang kalau jatah dada ayam bakar untuk Prem aja. Soalnya Doi suka banget sama dada. Mendengar itu, Ragini langsung menyodorkan dadanya yang membuat Prem kejang-kejang gak tertolong. Gak lama Rika bilang kalau Matt suka sama paha ayah. Ya jelas aja, Ragini langsung ngubek-ngubek Matt pakai kakinya dong.
Nah, pas giliran Sapna yang bilang kalau Amar suka banget sama brutu ayam, si Amar langsung nyetop daripada dia disuguhin bokongnya hantu. Tetapi pas Amar lagi nyikat Indomie, Ragini langsung tukeran iler sama Amar yang membuat dia gelagapan. Nah, di sini para istri malah gedek karena tiga serangkai malah bertingkah aneh. Pas para cewek mau cabut, Ragini malah merasukin tiga serangkai dan membuat mereka grepe-grepe istri sahabat-sahabat mereka, yang mana akhirnya mereka malah jadi gaplok-gaplokan. Karena jengkel, para cewek akhirnya pergi dari rumah angker itu. Tetapi pas tiga serangkai mau ikutan cabut, mereka kembali ke setrum. Singkat cerita, mereka pun pingsan. Tetapi pas siuman, ternyata para istri laporan sama semuanya. Jadi sekarang lengkap semua. Emak mertuanya Amar, adik iparnya Pram dan Matt pada tumplek-plek di sana. Di sini Usa marah-marah kepada tiga serangkai. Tetapi karena udah malam, mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di rumah itu untuk semalam. Nggak lama Ragini nongol lagi. Di sini dia gedek banget, bukan ngusir para istri. Sekarang malah jadi tambah banyak yang numpang di rumah itu. Di sini Ragini mengancam bila malam ini dia nggak dibuat muncrat, Ragini akan merasuki Coti, Usa, dan Kumar. Biar bisa nanti pacuan kuda pakai wujud itu. Milih mau pacuan kuda pakai wujud Ragini yang semok ini atau wujud mereka semua, yo. Singkat cerita, tiga serangkai menjadi galau. Nah, di sini Matt yang pengen udahan mulai gedek. Gak lama dia masuk ke kamar Ranggini. Tetapi di sana dia melihat emaknya Amar. Karena mengira Ranggini lagi berubah jadi sosoknya Usha, dia langsung mencoba merayu Usha. Pas mau dimek-mek sama Matt, Prem juga datang. Ternyata Prem juga pengen menyelesaikan ini semua. Bukannya nolongin Usha, dia malah ikutan copot-copot dan malah rebutan emak-emak Jurassic Park ini. Gak lama Amar juga datang. Sama kayak dua sahabat koplaknya, Amar ternyata juga ikutan join mabar. Bangkeknya, ternyata Ragini malah lagi duduk-duduk di sofa sambil ngeliatin tiga serangkai mencoba memperkaos emak-emak purba. Karena nyaris kesuciannya ternodai, Usha akhirnya memanggil dukun kepercayaannya. Keesokan harinya Baba datang. Dia langsung bilang kalau rumah itu dikutuk, sehingga membuat tiga serangkai menjadi nafsuan. Gak lama, untuk mencegah tiga serangkai kambuh lagi, Baba mengunci burung tiga serangkai pakai cawat besi. Bangkeknya, gak lama Ragini datang dan mempertontonkan aset kembarnya. Jelas aja tiga serangkai pada ngilu dong. Tetapi dia masih memberi satu lagi kesempatan. Kalau malam ini dia nggak digoyang, Ragini mengancam akan membunuh semua orang di rumah ini. Tak lama tiga serangkai melihat para istri yang berkata, walaupun mereka itu nggak berguna, mata keranjang, nyebelin, tetapi mereka suami-suami kami. Kami sayang sama mereka. Nah, karena mendengar perkataan itu, tiga serangkai akhirnya sadar dan tidak ingin para istri mereka juga mati. Karena hal itulah mereka memantapkan hati dan mental untuk menyenangkan Ragini. Tetapi pas nemuin Ranggini, nyali mereka malah jadi ciut dan memohon untuk dibebaskan. Karena merasa ditolak, Ragini jelas saja ngamuk dong dan membuat para cowok-cowok itu mental. Gak lama semua orang datang ke kamar Ranggini. Tetapi kali ini semua orang bisa melihat sosok Ranggini. Di sini Ranggini bilang, aku sudah menjomblo 50 tahun. Salah satu dari cowok ini akan kujadikan suami dan aku bawa ke alam hantu. Jelas aja mendengar itu semua orang pada ketawa dong karena gak percaya. Di sini Baba si dukun gadungan langsung mencoba show off. Tetapi tiba-tiba dari lubang boolnya keluar buah semangka yang gede banget. Melihat itu, baru deh mereka percaya kalau Ranggini itu benar-benar hantu. Nah, ketika Ragini hendak membunuh tiga serangkai, para istri berdoa. Karena doa itulah tiba-tiba keluar cahaya bulan dan membuat tongkat babenya Ragini terjatuh. Melihat tongkat babenya yang galak, Ranggini langsung jiper dong. Tiba-tiba tuh tongkat langsung mengeluarkan petir yang menyegel Ranggini. Kat mau terus. Koplaknya setelah mengetahui kelemahan Ranggini, tiga serangkai malah main-main dengan tongkat itu. Sialnya, pas Amar mau mencoba, dia malah matahin tuh tongkat. Nah, kan. Mengetahui tongkat babenya udah patah, Ranggini bilang, habis kalian. Dalam 2 menit api ini akan hilang. Aku bakal buat kalian jadi dendeng presto. Tiba-tiba Prem punya ide nyeleneh lagi dong. Dia langsung mengambil kolor babenya Ranggini. Lihat ini kolor babemu. Takut dong? Masa enggak? Takut lah. Nah, di sini mereka baru sadar sebenarnya Ranggini itu takut bener sama babenya, bukan takut sama barang-barang babenya. Karena hal itulah tiga serangkai meminta Baba untuk memanggil arwahnya babenya Ranggini. Nah, barulah di sini Baba mengaku kalau dia itu cuma dukun palsu. Karena udah nggak punya waktu lagi, tiga serangkai akhirnya berniat main jalangkung sendiri untuk memanggil babenya Ranggini. Tetapi usaha mereka sia-sia. Karena udah pasrah, Pram berkata, bro maaf ya selama ini aku sering ngasih ide-ide gila. Tiba-tiba tuh koin bergerak. Baba mengatakan bahwa papan jalangkung itu merespon kejujuran dan meminta mereka mengatakan hal-hal yang mereka sembunyikan. Karena nggak punya pilihan lain, akhirnya Amar mengatakan bahwa dia senap banget punya mertua kayak nenek sihir, udah tua masih ganjen, nyebelin lagi.
Anehnya itu malah berhasil. Pas giliran Matt, dia juga bilang, semenjak Kumar datang ke rumah kita, aku merasa seperti di neraka. Kalau badan Kumar gak kayak badak, pasti udah gua gebukin loh. Dan itu pun juga berhasil. Nah pas prem nih, Doi berkata, sebenarnya aku senang banget Coti ada di rumah, pemandangan jadi bagus. Tetapi setiap mau tempur, dia pasti ngegangguin terus. Lama-lama gua embat juga sih tuh Coti. Dan itu pun juga berhasil. Ketika kurang kata para istri malah ngamuk karena selama ini mereka merasa ditipu. Nah di sini akhirnya 3 serangkai jujur. Walaupun keluarga para istri itu nyebelin, tetapi para istrilah yang membuat mereka masih bertahan karena mereka masih mencintai para istri. Pas tuh koin mau bergerak ke huruf E, Ragini malah udah bebas dari api Amaterasu. Jelas aja dia langsung ngamuk dong. Tetapi pas Ragini mengeluarkan Kamehameha, tiba-tiba entah dari mana muncul tangan yang menghalau Kamehameha itu. Bangkeknya itu bukan babenya Ragini, tetapi malah babu Rengginan yang datang. Ternyata koin jalangkung itu malah mendarat ke huruf U. Jadi yang di Edo Tensei malah si babu. Sekarang babu yang sama-sama hantu akhirnya malah bisa mengimbangin Ragini. Kampretnya, walaupun udah entet, si Rengginan ini masih aja playboy. Doi malah langsung nembak si Ragini. Dan Ragini pun juga langsung nerima. Duh mbak, masa langsung diterima kayak gitu? Diajak nonton dulu kek, makan seblak dulu kek, baru diterima gitu loh. Pas mereka berpelukan, aura cinta mereka malah menyebar kemana-mana. Sehingga 3 serangkai dan para istri malah ikutan panas dan kelon. Setelah puas kelon di sana, kampretnya ternyata yang kena aura cinta itu bukan hanya mereka. Coti dan Kumar juga ikutan mojok. Dan bangkeknya lagi, emaknya Amar juga ikutan mojok sama si Baba, engok. Setelah semua happy, Ragini meminta maaf atas semua kekacauan yang dia buat. Karena sekarang dia udah gak jomblo lagi, jadi dia dan Babu akan pergi ke alam baka. Dan filmnya pun berakhir. Gimana film ini sob? Akhirnya utang om lunas ya, yang kemarin nagih-nagih film ini terus. Untuk yang belum nonton film Masti yang lain, linknya om taruh di deskripsi. Jangan lupa ditontonnya, sama jangan lupa buka channel om yang satunya juga ya. So bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, comment, dan share. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, biar milatihin.